Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin akan melanjutkan lagi soal manajerial P3K bagian yang ke-16. Manajerial P3K itu kompetensi yang digunakan untuk melihat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh PPK untuk memimpin dan mengelola organisasi secara efektif dan efisien yang berlandaskan pada 9 dimensi, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan pengembangan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Soal pertama, bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami serupa untuk melakukan protes. Maka jawaban yang paling tepat adalah tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal. Soal nomor 2, atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Maka sikap Anda adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakan dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman lain, jika banyak yang bersantai, maka ikut bersantai. Maka jawaban yang paling tepat adalah tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Soal nomor 3. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelum hari kendaraan umum melakukan aksi mogok untuk beroperasi. Akibatnya dalam kejadian tersebut saya tetap menunggu siapa ya tahu seseorang akan memberi ketumpangan pada saya. B. Saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. C. Saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D. Lebih baik pulang, tidak usah masuk kerja. E. Saya akan berjalan kaki sampai mencari ada tumpangan. Maka jawaban yang paling tepat adalah saya akan berjalan kaki sampai berusaha mencari tumpangan. Soal nomor 4. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Maka jawaban yang tepat adalah diingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Soal nomor 5. Jika saya sedang mengantri kemudian ada seseorang di belakang saya menerobos antrian, maka reaksi saya adalah A. Saya diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya. C. Saya menegurnya. D. Saya menggerutu. E. Saya laporkan kepada petugas. Maka jawaban yang paling tepat adalah iya, saya akan menegurnya. Soal nomor 6. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Kerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar yang tinggi. D. Bekerja menumbuhkan kreativitas baru. E. Kerja yang rutin. Maka jawaban yang paling tepat adalah bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Soal nomor 7. Kemudian akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C.
mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. 8. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Saya bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah penuh harapan akan adanya perubahan. Nomor 9. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah A. Menyesali perbuatan saya. B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk dari kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi dan meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat orang jadi terkena akibatnya. E. Meminta menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Maka jawaban yang paling relevan adalah ya C. Melakukan introspeksi, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terulang kembali. Soal nomor 10. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di setiap instansi pemerintah. Setiap tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kecepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal hari Senin. Ini juga tidak baik jika tidak relevan. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikuti secara konsisten. Ini mungkin ada baiknya. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Ini juga bagus. Masuk setengah hari saja jika antar sepi melanjutkan pulang. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal ini juga tidak baik. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah menolak adanya bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Demikian pembahasan dari saya soal manajerial. Semoga nanti di pengerjaan tes P3K berjalan dengan lancar sesuai apa yang saya sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.